pagi adik-adik yang di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Kak Femi dan Kak Tina kembali lagi menemani adik-adik sekalian dalam beribadah secara virtual. Dan kakak harap adik-adik tetap semangat walaupun ibadah kita masih tetap secara virtual. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena atas kasih dan sayang-Mu pada pagi hari ini kami berkumpul kembali walaupun masih di rumah kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami untuk memimpin kami dalam ibadah virtual ini. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu mau beribadah kepadamu, pimpin dan sertai. Dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Nah adik-adik semua boleh duduk kembali di tempatnya, duduk dengan tenang karena kita mau membawa persembahan syukur kita kepada tanda syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu senantiasa memimpin, menyertai dan melindungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa persembahan yang nantinya telah kalian kumpulkan di rumah kalian masing-masing, kalian boleh titipkan kepada orang tua kalian, lalu selanjutnya orang tua kalian membawa ke gereja. Nah adik-adik, sambil kita mempersiapkan persembahan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik, kita masuk dalam doa persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah melihara kami. Tiba saatnya kami sudah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kau kiranya memberkati segala apa yang telah kami berikan dan yang masih ada pada kami Tuhan. Kau berkati agar kami dapat gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak sekolah minggu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita menyanyi dulu lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita mau satu dalam doa dulu. Alkitabnya dipegang, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan ini kami boleh akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu, ajar kami untuk tidak mengganggu teman kami dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ini kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan yang menceritakan cerita tentang seorang penabur. Nah, tapi sebelum itu kakak mau memberitahukan dulu ayat bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15. Lukas pasal 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15. Untuk anak
anak-anak kelas besar, kalian bisa membaca Alkitab kalian masing-masing di rumah, dan untuk anak-anak yang berada di kelas kecil, kalian bisa meminta bantuan kepada mama, papa, kakak, om atau tante kalian untuk membacakan cerita firman Tuhan kita pada hari ini yang terdapat di Alkitab. Tapi sebelum itu kakak mau cerita dulu. Tuhan Yesus pada waktu memberitakan Injil, Tuhan Yesus itu bertemu banyak sekali orang. Nah, untuk membuat orang-orang tersebut mengerti tentang firman Tuhan yang akan Tuhan Yesus sampaikan itu, Tuhan Yesus menggunakan contoh yang berada di dekat mereka, adik-adik. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus menggunakan contoh tentang sang penabur. Itu bisa kita juga sebut tentang perumpamaan sang penabur. Tapi sebelum itu, kita akan saksikan dulu sebuah video yang menceritakan tentang di mana saja benih yang ditabur oleh seorang penabur itu jatuh. Ada 4 tempat yang ditempati benih tersebut jatuh. Kalian penasaran kan? Sama, kakak juga penasaran. Oleh karena itu, kita saksikan dulu video yang menjelaskan tentang di mana saja benih itu jatuh. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk nabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah, adik-adik. Dan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu apa yang terjadi? Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Jadi benih tersebut tidak berbuah karena burung telah memakannya. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu tumbuh. Tapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah di tanah yang berbatu. Lalu selanjutnya, benih tersebut jatuh ke tanah di tengah semak duri, di tanah yang dipenuhi dengan semak berduri. Lalu benih tersebut makin besar dan semakin besar, dan semak duri tersebut juga makin besar dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Jadi benih itu mati dan tidak berbuah. Dan yang terakhir, benih tersebut jatuh di tanah yang baik dan benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, maksudnya apa adik-adik? Tuhan Yesus mau bilang kepada kita semua, benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Hati kakak, hati adik-adik di rumah, dan hati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat mengambil firman itu di hatinya. Contohnya saat kita beribadah, adik-adik bermain HP tidak mendengarkan firman yang disampaikan. Dan yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu. Lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya saat adik-adik malas membaca Alkitab. Dan yang ketiga, benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Kalau adik-adik semua rajin membaca Alkitab dan mengerti, pasti adik-adik tidak akan takut akan hari esok, apa yang terjadi di hari esok. Dan yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang baik itu sama saja dengan firman yang didengar dan disambut dan diperhatikan, dipelajari dan dipercayai, sehingga adik-adik dapat mengerti dengan baik isi dari firman itu. Adik-adik, kita telah sama-sama melihat dan mendengarkan video yang bercerita tentang seorang penabur yang menabur benih. Tadi di video kita sudah melihat bahwa seorang penabur menabur benih tersebut, dan benih tersebut jatuh di 4 tanah. Ada yang bisa sebutkan lagi untuk kakak? Yang pertama, benih itu jatuh di mana? Di mana adik-adik? Ya, betul sekali, benih itu jatuh di pinggir jalan. Dan yang kedua, benih itu jatuh di
jatuh di tanah yang berbatu. Dan yang ketiga, benih tersebut jatuh di tanah yang bersemak duri, banyak durinya. Dan yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang baik. Dari keempat tanah ini, mana tanah yang paling terbaik? Menurut video yang telah kita saksikan tadi, ya betul sekali, tanah yang baik ialah tanah yang subur yang dijatuhi benih tersebut sehingga benih tersebut bisa tumbuh dan berbuah berpuluh-puluh kali lipat. Kita juga sudah mendengarkan tadi berbagai contoh tentang benih yang jatuh di keempat tanah itu. Benih itu sama saja dengan firman Tuhan, dan tanah itu sama halnya dengan hati kita. Ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berada di pinggir jalan, benih tersebut dimakan oleh burung. Dan itu sama halnya ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, tetapi adik-adik tidak mempelajari, tidak mempercayai firman Tuhan tersebut, lalu datanglah iblis mencuri firman itu dari hati adik-adik sehingga adik-adik tidak tahu apa isi dari firman itu. Dan yang kedua ialah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Kalau benih jatuh di tanah yang berbatu, itu tumbuh atau tidak adik-adik? Ya, itu tidak akan tumbuh ya, karena banyak batu yang menghimpit sehingga membuat benih tersebut tidak tumbuh. Itu sama saja ketika adik-adik membaca firman, tapi adik-adik tidak membaca firman tersebut secara berulang-ulang sehingga iman kalian tidak tumbuh dari firman Tuhan tersebut. Dan yang ketiga ialah benih yang jatuh di semak duri. Apa artinya? Yang tadi telah diceritakan melalui video tersebut, apa artinya benih yang jatuh di semak-semak berduri? Ya, benih itu tumbuh tapi tidak subur karena terhimpit oleh semak duri yang juga tumbuh. Itu sama saja ketika adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik telah mempercayai firman Tuhan, tapi adik-adik kembali takut dan khawatir akan hari esok. Kalau adik-adik takut dan khawatir akan hari esok, itu namanya adik-adik tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mempercayai apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kita semua melalui firman-Nya. Dan yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik. Nah, itu sama halnya dengan adik-adik yang selalu mendengarkan firman Tuhan pada saat sekolah minggu juga. Adik-adik membaca firman tersebut, adik-adik mengerti dengan baik. Lalu setelah itu pulang dari sekolah minggu, setelah sekolah minggu selesai, adik-adik membaca kembali firman itu dan mengerti dengan baik. Lalu adik-adik melakukannya di kehidupan adik-adik setiap harinya dan menceritakannya kepada teman-teman sekolah minggu kalian. Nah, dari keempat tanah itu, adik-adik mau menjadi tanah yang mana? Kalau kakak mau menjadi tanah yang keempat, tanah yang subur, tanah yang baik, dan selalu membaca kembali firman Tuhan yang telah kakak-kakak sekolah minggu sampaikan sebelumnya, agar kita bisa melakukan firman tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan Yesus juga mau adik-adik menjadi tanah yang keempat, menjadi seperti benih yang jatuh di tanah keempat, yaitu tanah yang subur dan tanah yang baik. Oleh karena itu, adik-adik ingat ya, kalian harus selalu membaca firman Tuhan, mengerti dengan baik firman Tuhan, agar kalian bisa mempraktekkan apa yang firman Tuhan telah sampaikan kepada kita melalui Alkitab kita. Alkitabnya jangan cuma disimpan di kamar, nanti kalau dilihat, oh baru bilang, baca Alkitab deh. Itu sama saja dengan tanah yang kedua dan yang ketiga, yang tanah yang berbatu dan tanah yang bersemak duri. Oke, terpuji firman Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, di mana cerita firman Tuhan tadi bercerita tentang sang penabur, kita menyanyikan satu kali lagi lagu Firman Tuhan Ku Dengar.
syafaat. Untuk itu kakak mau adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu ini untuk menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, ya, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, melakukan firman-Mu dengan baik di kehidupan kami setiap harinya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga datang membawa kepadamu anak-anak sekolah minggu kami di dalam pelajaran mereka, dalam pendidikan mereka Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan, mari Engkau cukupkan Tuhan. Biarpun pada saat ini mereka sedang belajar online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, anak-anak-Mu tetap semangat dalam belajar online. Dan pada saat ini juga kami mau membawa kepadamu orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami dalam pekerjaan mereka, dalam setiap hari mereka Tuhan. Mari Engkau pimpin dan sertai, biarpun apapun yang mereka lakukan itu semua berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, mari Engkau pimpin, sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah obat-obat yang mereka konsumsi itu semua bisa mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka. Dan mari Engkau menjadi dokter yang tidak kelihatan, menyembuhkan penyakit mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Dan untuk teman-teman kami yang pada saat ini berulang tahun, pada minggu ini Tuhan, panjang umurkanlah mereka Tuhan, beri mereka berkat yang berlimpah-limpah yang hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Engkau tahu keadaan kami pada saat ini, Engkau tahu Tuhan, karena pada saat ini kami masih beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya keadaan di sekitar kami akan cepat pulih kembali. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tidak terasa ibadah kita hampir selesai. Kakak mau mengingatkan kepada adik-adik sekalian untuk mengingat firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, yaitu di mana kita diajarkan untuk menjadi seperti tanah yang subur, agar benih atau firman Tuhan boleh bertumbuh dengan baik di hati dan pikiran kita masing-masing. Nah, adik-adik, kakak juga mengingatkan kepada kalian untuk tetap mengikuti ibadah virtual minggu depan di channel yang sama. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Bapa, terima